Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nu dari Pondok Hipnotis Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya dengar di media ya, mungkin di YouTube, di Google, lagi viral tentang berita di Surabaya, yaitu ada seorang pengusaha yang digendam sehingga kehilangan, katanya di berita itu 1,5 miliar. Wow, ini sungguh-sungguh luar biasa. Pemirsa, aksi penipuan dengan modus gendam kembali terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Korbannya merugi hingga 1,5 miliar rupiah. No, 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 no. Dan benarkah itu berita valid ya? Oke, saya tertarik untuk membahasnya di sini karena ini sesuai dengan bidang profesi yang saya tekuni. Perlu Anda ketahui bahwa menurut pribadi saya ya, itu adalah bukan gendam atau hipnotis ya, tetapi itu lebih kepada penipuan ya, murni penipuan. Jadi orang-orang, terutama para wartawan ya, yang di TV, yang di media ini sok-sokan tahu ya, karena mereka satu tidak belajar ilmu gendam, yang kedua tidak belajar ilmu hipnotis, tetapi ketika membuat berita agar viral, agar beritanya ini langsung mendapatkan atensi masyarakat, langsung ambil judul gendam, akibat gendam seorang pengusaha raib 1,5 miliar. Wow, ini adalah pekerjaan mereka para kulit tinta ya, yang tidak paham tapi sok-sok paham ya. Ini saya jelaskan di sini karena memang proses gendam bukan seperti itu, atau hipnotis bukan seperti itu. Apakah semudah itu? Tentu saja tidak ya. Saya sebagai seorang praktisi yang sudah terjun ke lapangan itu bertahun-tahun ya, tidak sepakat ya. Mungkin kalau Anda tanya Master Romi Rafael juga tidak akan pernah sepakat ya, bahwa yang terjadi itu adalah proses murni penipuan akibat serakah, akibat hasrat ingin lebih kaya dan sebagainya. Inilah yang sebenarnya sering terjadi. Di beberapa video yang lalu saya sudah pernah bahas tentang seorang anak remaja yang kakaknya ini melaporkan ke saya bahwa adiknya baru saja digendam di jalan ya, ditepuk pundaknya naik motor dan laptopnya raib. Dan ketika usut punya usut ya, ketika saya melakukan investigasi, sama sekali tidak digendam atau dihipnotis di jalan. Laptop tersebut digadekan karena uang untuk sekolahnya dihabiskan untuk foya-foya. Ini fakta. Jadi para wartawan ini sangat-sangat luar biasa ketika membuat clickbait, judul-judul yang menggiring, merangsang orang ini untuk membaca atau menonton, padahal tidak sesuai dengan faktanya. Seandainya sesuai faktanya, misalkan seorang pengusaha ditipu 1,5 miliar, nah ini sudah biasa, tidak menarik seseorang untuk ngeklik ya beritanya atau menonton videonya, karena aksi gendam seorang pengusaha kena 1M. Nah ini berita-berita yang mengandung unsur penasaran, clickbait. Oke, itu yang saya simpulkan bahwa tidak benar sama sekali. Kalau soal kehilangan itu kejadiannya benar, tetapi akibat dari gendam itu salah total. Yang benar adalah karena penipuan, bukan karena hipnotis atau gendam. Nah, bagaimana sih cara mengantisipasi gendam dan sebagainya? Mudah ya. Kejahatan yang mirip gendam ya, saya bilang kejahatan yang mirip gendam, bukan gendam, mirip ya, itu penipuan. Intinya satu, jangan serakah. Ini penting karena sering dimanfaatkan keserakahan seseorang. Lalu yang kedua, tetap waspada dengan siapapun ya, apalagi menyangkut tentang harta benda. Oke, Anda sudah mulai paham kan apa yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa kita harus satu, jangan serakah. Yang kedua, tidak boleh lengah. Kita harus selalu waspada dengan siapapun, apalagi berkaitan dengan harta benda, karena banyak sekali bisnis yang ditawarkan dengan iming-iming berlipat-lipat, misalkan investasi, dan ujung-ujungnya adalah penipuan. Dan masih banyak sekali modus-modus yang sering digunakan, tetapi selalu mengkambing hitamkan untuk menyalah-nyalahkan yang namanya ilmu hipnotis, ilmu gendam. Di sisi lain, saya juga ingin memberikan pengetahuan kepada Anda bagaimana sih cara pikiran manusia itu bekerja. Bagaimana ketika dalam proses hipnotis
orang ini bisa dipengaruhi dengan sangat mudah. Di sini ada 5 pintu yang harus Anda ketahui untuk masuk ke bawah sadar, sehingga nanti ketika sudah sampai di sana kita bisa masukkan sugestinya. Ada 5 pintu ya. Langsung kita mulai. Pintu yang kelima yaitu pintu fokus ya. Ketika seseorang dalam kondisi fokus, maka dia akan mudah sekali menerima saran atau sugesti. Oke, itu adalah yang kelima. Lalu yang keempat adalah pintu rileks atau santai. Seseorang dalam kondisi rileks atau santai juga sangat mudah masuk ke alam bawah sadar ya. Misalkan sangat cocok digunakan untuk proses hipnoterapi, khususnya dengan teknik progressive relaxation. Lalu yang ketiga itu adalah pintu kaget atau terkejut. Seseorang yang terkejut atau kaget mendadak ini juga bawah sadarnya membuka sehingga sugesti bisa masuk dengan cepat. Lanjut, pintu yang kedua adalah pintu bosan. Seseorang yang jenuh, bosan, misalkan Anda ya sedang menunggu temannya lama nggak datang-datang di tempat umum, sudah janjian. Nah, ketika pintu bosan ini juga mudah dimanfaatkan masuk ke dalam alam bawah sadar seseorang. Yang terakhir atau yang pertama adalah pintu bingung atau confused ya. Ketika seseorang ini dibuat bingung ya, maka bawah sadarnya membuka dan mudah untuk dipengaruhi. Dan bagi Anda yang ingin belajar langsung dengan saya lewat ikut pelatihan hipnotis online atau pelatihan gendam, pelatihan magnetis dan lain-lain, silakan kontak nomor WA yang ada di deskripsi dan juga di kolom video. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam hipnosa.